Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki pertemuan ketiga. Kita akan membahas distribusi binomial dan Poisson, distribusi Poisson. Ada baiknya sebelum kita masuk ke rumus-rumus ini dulu, kita membahas pengertiannya dulu. Dulu zaman SMA pasti sudah mempelajari distribusi normal, ada distribusi binomial, ya kan? Nah, di sini distribusi binomial ini merupakan distribusi probabilitas diskrit yang sering terjadi. Nah, distribusi ini mula-mula ini ditemukan oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Swiss yang bernama Jacob Bernoulli. Nah, karenanya diketahui distribusi binomial ini disebut juga dengan distribusi Bernoulli. Seperti itu. Karena penemunya. Sebentar saya add dulu yang baru masuk. Nah, proses Bernoulli ini apa sih disebutnya? Yaitu suatu proses probabilitas yang dapat dilakukan berulang kali. Kemarin kita sudah tahu apa probabilitas itu, yaitu nilai kemungkinan ya yang kemarin itu. Untuk rumusnya, kalau kita sudah paham apa itu distribusi binomial, berarti kita sudah bisa memahami rumusnya. Sambil mengadmit yang baru masuk. Rumusnya itu yaitu distribusi binomial itu B ini menunjukkan binomial ya dalam kurung X atau N, P. Ini artinya apa? P di dalam kurung X sama dengan X kecil. X itu variabelnya. X besar itu nanti X kecilnya variabel sama, cuman variabel sama kayak fungsi fx, di mana X sama dengan 1, misalkan seperti itu. Jadi variabelnya. Kemudian untuk rumusnya itu sama dengan N kombinasi X. Kemarin sudah pertemuan sebelumnya, kalau yang melihat video penjelasan sudah tahu kombinasi itu mencarinya bagaimana, jadi sini tidak diterangkan lagi. Jadi N kombinasi X. Kemudian dikali dengan P pangkat X, kemudian dikali dengan Q pangkat N kurang X, di mana X itu nanti sama dengan 0 sampai 1. Untuk P itu nilai atau Q sama dengan 1 kurang P. Jadi kemungkinan terjadi dan tidak kemungkinan terjadi itu ada dijumlahkan menjadi 1. Jadi nilai kemungkinannya itu untuk P itu nilai kemungkinan berhasil. Untuk Q kemungkinan gagal atau tidak berhasil. Jadi kalau kemungkinan berhasil dan tidak berhasil itu setengah-setengah, misalkan seperti itu ya. Jadi makanya di sini kalau P1 tambah, jadi di sini rumusnya kenapa Q kurang 1. Jadi P, saya tulis dulu ya, P ditambah Q itu sama dengan 1. Sehingga kalau kita Q itu akan sama dengan 1 kurang P. Di sini, ini makanya seperti ini. Jadi kemungkinan itu supaya menjadi sempurna kan bisa setengah gagal, bisa setengah berhasil. Di mana nanti B, X atau N dibagi P-nya itu akan lebih besar sama dengan 0. Kemudian sigma B-nya, N per X-nya, P ini akan sama dengan ini tadi. Nilai kemungkinan tadi ini. Q tambah N pangkat Q tambah P pangkat N itu harus sama dengan 1. Kemudian untuk rumus untuk mencari rata-ratanya disimbolkan dengan mu, min itu rata-rata, mi itu N dikali P. N dikali P. Itu untuk rata-rata atau mu X. Untuk variansnya itu disimbolkan dengan X biasanya atau disimbolkan dengan tau kuadrat. Sebentar saya admit. Nah, rumusnya apa? N kali P kali Q. Jadi rumus-rumus ini mohon diingat karena nanti pada saat ujian akan banyak digunakan. Nah, distribusi yang dipakai itu sebagai pendekatannya biasa distribusi binomial itu adalah distribusi Poisson dan distribusi normal. Kita lanjut ke distribusi binomial memiliki kesamaan dengan distribusi Poisson. Apa itu kesamaannya? Yaitu keduanya berusaha mencari nilai kemungkinan atau probabilitasnya yang timbul dari suatu peristiwa atau kejadian.
Namun, ada beberapa hal yang membedakannya. Pertama, distribusi binomial itu digunakan jika besarnya sampel atau N itu kurang dari 20. Itu ya, kalau distribusi binomial. Sebentar saya cari ininya. Kurang dari 20. Nah, nilai peluang keberhasilannya itu lebih besar dari 0,05. Ingat, yang binomial. Sedangkan Poisson itu kalau sampelnya lebih besar dari 20. Jadi nanti kalau ada soal, dari sampel ini misalnya jumlahnya ada 100, kalian pakai distribusi apa? Sampelnya ada 100. Iya, pakai distribusi Poisson. Kemudian untuk nilai kemungkinannya yang Poisson ini lebih kecil daripada 0,05. Kalau yang tadi binomial lebih besar dari 0,05, Poisson itu lebih kecil dari 0,05. Nah, ciri-ciri karakteristiknya distribusi binomial ini, pertama percobaannya biasanya diulang sebanyak N kali. Misalkan melempar dadu sebanyak 2 kali atau melempar koin sebanyak 10 kali. Berapa nilai kemungkinan tulisan atau gambar Garuda misalkan kayak gitu. Jadi biasanya digunakan itu percobaannya berulang kali. Kemudian setiap ulangan dapat dikategorikan dua. Misalnya dua kelas, misalkan berhasil atau gagal, ya atau tidak, sukses atau fail. Kalau misalnya koin, misalnya gambar Garuda atau gambar ada tulisan, misalkan seperti itu. Jadi hanya dua dua kelas seperti itu. Kemudian peluang berhasil atau suksesnya disimbolkan dengan huruf P dan setiap ulangan nilai P itu tetap, di mana P sama dengan 1 kurang Q. Ini udah. Sedangkan gagal dinyatakan dengan Q. Jadi ingat, kalau yang berhasil itu P, yang gagal itu Q. Nah, P itu rumusnya 1 kurang Q. Q itu 1 kurang P. Ini dapat dari kalau berhasil itu kan tadi P tambah Q itu sama dengan 1. Makanya tadi kalau untuk P berapa? 1 kurang Q. Untuk Q, 1 kurang P. Balik. Kemudian banyaknya keberhasilan dalam sebuah ubah acak disimbolkan dengan X. Jadi X ini banyaknya keberhasilan. Yang kalian ini kan ingatkan perlu N itu jumlah apanya, P itu apa, Q itu apa, X itu apa. Jadi harus diingat yang itu. Yang simbol-simbol seperti itu. Pengertiannya maksudnya. Kemudian setiap ulangan bersifat bebas atau independen satu dengan lainnya. Di sini ada catatan. Nah, untuk memberikan kemudahan dalam membedakan antara nilai P dan nilai Q, kita harus terlebih dahulu menetapkan mana merupakan kejadian yang dikategorikan sukses atau berhasil dan mana kejadian yang dikategorikan gagal. Seperti itu. Jadi kita harus membedakan mana P-nya, mana Q-nya. Misalkan uang koin, mana P-nya? Apakah gambar Garuda atau gambar tulisan? Jadi seperti itu ya. Kalau misalkan kita melempar koin atau perulangan yang kita iniin. Terus perhatikan selain itu perlu diperhatikan juga penggunaan simbol yang tepat. Misalnya kurang dari disimbolkan dengan seperti ini, simbol-simbol ini. Kemudian lebih dari simbolnya seperti ini. Paling banyak disimbolkan dengan nih, seperti ini, sama. Kurang sama dengan, ini simbolnya sama dengan paling banyak. Diingat itu ya. Kemudian paling sedikit simbolnya nih, lebih dari. Yang perlu diperhatikan seperti ini, simbol-simbolnya. Jadi paling banyak disimbolkan dengan ini, seperti simbol angka kurang dari, tapi ada sama dengannya. Paling sedikit itu simbolnya sama dengan lebih dari. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke rumus distribusi binomial. Nah, ini rumusnya P, probabilitas X disama dengan K, ini akan sama dengan kombinasi NK dikali PK dikali Q N kurang K. Jadi kombinasi itu kemarin kan sudah, kalau ada kombinasi NK berarti itu N faktoril dibagi K faktoril dikali N kurang K faktoril. Kemudian dikali dengan PK dikali dengan Q N kurang K. Nah, untuk K-nya ini 1 sampai dengan
N. Ini, di mana N itu merupakan banyaknya kejadian berulang. Jadi definisi ini perlu diingat supaya kita nggak keder nanti membahas soalnya. X itu apa? Banyaknya keberhasilan dalam peubah acak X. P-nya itu peluang keberhasilan, Q-nya itu peluang gagal. Nah, ini rumus ini harus diingat. Kombinasi NK kali P kurang K dikali Q kali pangkat N kurang K. Jadi ini yang perlu diingat. Ini penjabaran dari rumus tersebut. Contoh soal, misalkan kita diketahui ada ini pasangan suami istri merencanakan mempunyai 5 orang anak. Nah, berapa peluang terdapat 3 di antara anak itu adalah laki-laki. Ini kan berulang, namanya melahirkan kan berulang kan kejadiannya. Nah, kita masukkan peluang diperoleh anak laki-laki atau anak perempuan adalah setengah-setengah ini peluangnya, ya kan? Setengah-setengah. Artinya kalau peluang laki-laki 1, perempuannya artinya peluang laki-laki tambah perempuan itu akan 1, menjadi di sini peluangnya akan setengah. Kemudian kita masukkan variabelnya X, kalau peluang X sama dengan 3, masukkan berarti kombinasi 3. Ini tadi N-nya 5, berarti masukkan 5 faktorial kali 3 faktorial dikali 5 kurang 3. Itu akan dikalikan lagi dengan setengah pangkat 3. Kenapa? Ini peluang keberhasilannya setengah. P-nya itu kan jadi P-nya sama dengan setengah. Pangkatnya pangkat berapa? Pangkat ini, yang C ini 3. Yang ini. Kemudian dikalikan Q 1 kurang setengah pangkat 5 kurang 3. Ini di mana N-nya, ini K-nya. Kemudian hasilnya adalah 5 faktorial, langsung kita iniin 10 hasilnya di sini. Kenapa? Ya 5 faktorial itu 5 kali 4 faktorial. Kemudian 5 kali 4 kali 3 faktorial di sini kan. Dibagi dengan 3 faktorial dikali 2 faktorial. 3-nya tewas di sini. Maka 5 kali 4 20 dibagi 2 10. Makanya di sini hasilnya 10. Maka kemudian untuk 1/2 pangkat 3 ini hasilnya 1/8, kemudian setengah pangkat 2 itu 1/4, hasilnya nanti dikalikan jadi 0,133. Jadi pasangan suami istri tersebut memperoleh 3 anak laki-laki dari 5 anak itu adalah 31%. Jadi nilai kemungkinannya itu cuma 31%. Misalnya mereka pengen punya anak 5. Berapa sih kemungkinan mereka punya anak laki-laki? Misalkan seperti itu. Jadi setelah kita hitung-hitung ternyata memiliki 31,5%. Nah, itu untuk contoh pertama. Kalau ingin menghitung peluang perempuan sama juga, tinggal memasukkan aja angkanya. Seperti itu. Berikut kita masuk ke contoh lagi. Kalau tadi anak, sekarang kejadian berulangnya itu apa? Bila sekeping uang logam yang seimbang dilempar sebanyak 6 kali. Berapa? Yang pertama, pertanyaan probabilitas memperoleh 5 sisi gambar. Misalkan kalau uang logamnya itu 5 sisi gambar Garuda, misalkan seperti itu. Maka X-nya itu 5. Berarti kita N-nya itu 6. Berarti N per K ini N-nya berarti kombinasi tadi N per K 6 per 5 tadi ini ya 5. Berarti 6 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 6 kurang 5 faktorial kali dengan P-nya masih setengah tadi ini. Kenapa setengah? Karena peluang keberhasilannya tadi sisi gambar iya atau tidak atau gambar atau tulisan itu setengah-setengah ya. Makanya setengah pangkat 5 dikali 1 kurang setengah pangkat 6 kurang 5. Bukan 6 kurang 6 ini. 6 kurang 5 di sini ya. Sehingga menghasilkan, saya langsung masuk ke sini aja ya, 5 faktorial itu akhirnya menjadi 6. Dikali dengan 1/32. 1/32 itu hasil mana? Dari setengah pangkat 5. Setengah itu, 2-nya itu 2 kali 2 kali 2 kali 2, jadi 32. Kemudian ini setengah pangkat 1, jadi hasilnya setengah, karena ini 5 kurang 1. Sehingga menghasilkan 6
kali 1/32 dikali 1/2 itu akan menghasilkan 3/32. Inilah kalau 5 sisi gambar, artinya X-nya atau K-nya di sini. X itu sama dengan K-nya. Yang kedua, kalau probabilitas memperoleh paling sedikit sisi gambar. Makanya paling sedikit 5 sisi gambar. Kita masukkan, ini masih peluang keberhasilan masih 9, ini N-nya 6, X-nya 6. Kita masukkan 6. Maka 6 faktorial dikali setengah pangkat 6 kali P, 1 kurang setengah, atau ini ya, Q itu kan 1 kurang P, berarti 1 kurang setengah pangkat 6 kurang 6. Sehingga menghasilkan 1/6 pangkat 6 kali 1 setengah pangkat 0, ini akan menghasilkan pangkat 0 itu sama dengan 1 ya, ini ya setengah ya. Sehingga menghasilkan 1/64. Jadi probabilitas itu memperoleh yang paling lebih besar dari 5 sisi gambar itu adalah 5/6,5. Ini tadi untuk yang A ini tadi, maka hasilnya di sini 3/32. Kemudian 6/6, N per X-nya itu, N per X-nya. Berarti 6/6 ya. Dapatnya berapa tadi 6/6? 6/6 itu hasilnya 1/64. Maka ini kita jumlahkan 6/64 tambah 1/64 hasilnya 7/64. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Paham? Kalau tidak kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Jika X berdistribusi binomial dengan N sama dengan 4 dan P sama dengan 1/6, berapa rata-rata dari X? Kemudian berapa varian dari X? Kita tengok tadi, rata-rata itu rumusnya apa? Rumusnya itu rata-rata tadi di atas itu N kali P. Nah, kita definisikan N-nya sudah diketahui, 4, P-nya 1/6. Q-nya akan sama dengan 1 kurang P, artinya 1 kurang 1/6, berarti P-nya udah 1/6, berarti Q-nya 1 kurang 1/6, Q-nya itu 5/6. Makanya di sini kalau rumus rata-rata itu E, atau disimbolkan mu X, itu sama dengan N kali P. N-nya udah 4, P-nya 1/6, maka menjadi 2/3. Itu rata-ratanya. Rata-rata dari X atau mu X atau EX gitu. Kemudian yang B, berapa sih variansinya? Variansi itu disimbolkan dengan masih X di sini atau disimbolkan dengan tau X kuadrat. N kali P kali Q. Nah, kita sudah tahu N-nya, P-nya, Q-nya sudah tahu 5/6, tinggal masukkan aja angka-angkanya. 4 kali 1/6 kali 5/6 itu menghasilkan 20/36. Kita kecilkan lagi penyebutan pembilangnya menjadi 5/6. Berikutnya ada 4.000 paku pada sayap. Probabilitas kerusakan sebuah paku khusus pada permukaan sayap pesawat terbang adalah 0,001. Berapa rata-ratanya atau EX-nya? Maka kita langsung aja rata-ratanya. Jadi kita jangan, susah banget ini 4.000 paku. Pesawat terbang lagi, kayaknya susah banget. Padahal ditanya cuma N kali P-nya, rata-ratanya. Berarti udah diketahui N-nya, ada 5 jumlahnya dari 5.000 paku. Kemudian permukaan pesawat ini kerusakan probabilitasnya atau P, kerusakan probabilitas P-nya 0,01. Maka tinggal kalikan aja 4.000 kali 0,01 hasilnya 4. Masih kurang lagi contoh. Tadi mulai dari perhitungan anak ya, kemungkinan, kemudian uang, koin, ada paku. Berikut ada lagi nih, berdasarkan data administrasi di SMA, nama SMA-nya Harapan Bangsa ya. Diketahui pada akhir bulan Agustus 35% siswanya sudah membayar SPP. Ingat, siswanya sudah membayar SPP pada 35%. Apabila sedangkan sisanya berapa? Berarti P-nya ini 35% ya di sini. Kemudian yang belum sisanya 65%. Jadi kita harus pintar-pintar membaca soal. Apabila dinyatakan kepada 10 orang siswa, berapakah probabilitas sekurang-kurangnya ada 3 orang siswa yang sudah
membayar. Nah, kalau misalnya dinyatakan dalam 10 orang siswa dan probabilitas kurang-kurangnya ada 3 siswa yang sudah membayar. Let's see bagaimana ininya. Kalau ini tadi untuk persentasi keseluruhan ya. Jadi untuk dari soalnya ini P-nya ini sekurang-kurangnya ada 3, berarti P-nya 3, nanti Q-nya 6 gitu. Kemudian ketahui N-nya itu 10, karena di sini dinyatakan 10 orang. Kemudian R-nya 3 di sini. Kemudian P-nya 35%. Nah, ditanyakan ditanya jawab apa sih ini yang pengetikannya ini ya. P-nya itu X pasti ditanyakan lebih besar daripada 3. Maka di sini penulisannya probabilitasnya X lebih besar dari 3 atau sama dengan 1 dikurang P dikali X lebih kecil dari 3. Maka di sini masukkan rumus kombinasinya. N kombinasi K kali P dikali P Q dikurang NX. N kombinasi 1 karena di sini N-nya masih 1 di sini. Berarti 10 kombinasi 1, berarti 10 faktorial dibagi 1 faktorial 10 dikali 10 kurang 1 faktorial. Itu akan sama dengan 10 dikali 9 faktorial. Habis 9 faktorialnya tinggal 10 yang ini ya. Kemudian dikali P-nya udah dikasih tahu 0,35%, pangkatnya 1 karena di sini N-nya 1, maka 0,35 pangkat 1. Sisanya Q-nya berapa? 0,65 pangkat 10 kurang 1 pangkat 9. Jadi dihasilkan 0,65 pangkat 9 itu 0,021. Sehingga kita kalikan hasilnya adalah 0,07249. Ini untuk yang X-nya sama dengan berapa tadi? N-nya sama dengan 1, masih di sini N sama dengan 1. Berikutnya, berdasarkan data administrasi masih sama di sini 10 orang ininya ya kan. N-nya 10, kemudian ditanya ini kan P-nya lebih besar daripada 3. Sehingga ini seperti ini. Untuk N-nya, N kombinasi K-nya ini NC2. Kalau tadi masih kombinasi K-nya 1 ya di sini ini. 1 ya. Kita masukkan yang untuk K2. Kan di sini ya, sekurang-kurangnya 3 orang siswa, maka kita masukkan kombinasi tadi. 10 kombinasi 2 berarti tadi 10 kali 2, 10 faktorial kali 2 faktorial dikali 10 kurang 2. Sehingga ini dikali ini 8, 10 kali 9, 90 bagi 2, ini hasilnya 45. Ininya masih sama, tapi K-nya tadi sudah 2. Kalau tadi 1, ini pangkatnya 2. 0,35 pangkat 2 itu 0,12 hasilnya di sini. Kita kalikan Q pangkat N. Q-nya 0,65 pangkat N kurang X atau K di sini ya. 10 dikurang 2. Jadi pangkat 8. Nah, 0,65 pangkat 8 itu 0,032. Hasilnya sini. Setelah kita kalikan semua, hasil akhirnya ini 0,175653. Jadi ini untuk X yang sama dengan 2, yang atas tadi untuk X yang sama dengan 1. Berikutnya untuk yang X sama dengan 0, karena di sini tadi kurang syaratnya itu kurang N1 kurang P-nya itu X kurang dari 3, tidak ada sama dengannya ya yang di sini ya. Tapi di sini probabilitasnya X-nya lebih besar dari 3, itu akan sama dengan ini. 1 kurang P kurang X. Makanya di sini dari 1, 2, ini kemudian 0 kombinasinya di sini. Kombinasinya 10 faktorial sama ini X-nya 0, berarti 10 faktorial bagi 0 faktorial kali 10 kurang 0, dan seterusnya. Ini hasilnya 1. Karena ini 10 bagi 10 itu sama dengan 1 di sini. Kemudian 0,35 pangkat semua bilangan kalau dipangkat 0 kan itu 1. Jadi di sini jangan hilap. Kalau dipangkatkan menjadi 1. Misalnya 100 pangkat 0, berarti di situ 1, walaupun bilangannya 100. Misalnya negatif sekian-sekian, misalnya itu dipangkatkan semua bilangan dipangkatkan 0 harus 1.
Kemudian 0,65-nya dipangkatkan 10 karena ini X-nya 0. Jadi di sini 0,65 pangkat 10 hasilnya 0,013. Kita kalikan semua hasilnya 0,13463. Jadi ini probabilitasnya yang lebih X-nya lebih besar atau sama dengan 3, ini akan menghasilkan sama dengan 1 dikurang kemungkinan dari X kurang dari 3, karena syaratnya ini 3. Sehingga untuk P, X sama dengan 0, masukkan angkanya P sama dengan 0 yang ini. Kemudian untuk P, probabilitas X sama dengan 1, tadi di atas sudah dicari. Untuk probabilitas X sama dengan 2, ini dia cari. Sehingga menghasilkan 1 kurang 0,25 sekian-sekian, akhirnya nilai akhirnya 0,738. Jadi itu penyelesaiannya. Berikutnya kita masuk distribusi Poisson. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita kan ada peristiwa yang jarang terjadi. Misalnya yang nggak kita duga, misalnya cacat pada kain. Kamu beli kain atau membuat kain, ada kesalahannya ini. Kemudian salah titik kalau kita buat laporan, misalnya salah komanya. Nah, atau terjadi kecelakaan pesawat terbang gitu ya, gempa, tsunami, itu semua peristiwa yang jarang terjadi. Datanya ini merupakan disebut distribusi Poisson. Definisinya, apabila X merupakan suatu buah variabel diskrit yang mengikuti distribusi peluang, maka peluang distribusi Poisson itu didefinisikan dengan peluang X sama dengan bilangan Euler atau E pangkat negatif lambda, kemudian dikalikan negatif lambda pangkat X dibagi X faktorial, di mana X-nya itu sama dengan 0,123 sampai N. Untuk lambdanya itu hasil dari N kali P. Masih ingat P itu apa? N-nya itu apa? Angka contoh penerapan ini ya, rumus Poisson ini distribusi. Contohnya di sini menurut pengalaman seorang penulis novel, rata-rata untuk setiap 6.000 kata terdapat 2 kata salah cetak. Ini ada seorang penulis novel nih, dia bekerja kalau misalnya dia percetakan menerbitkan novel, misalkan editornya, mereka mengedit ya. Rata-rata untuk 6.000 kata terdapat 2 kata salah cetak. Nah, suatu karya cerpen yang terdiri dari 2.500 kata, jadi kalau 600 kan ini jumlahnya udah di atas 2.000, makanya tadi ciri-ciri Poisson itu lebih dari 20. Makanya di sini pakai distribusi Poisson. Jadi di sini cerpennya terdiri dari 2.000 kata. Berapa peluang bahwa di dalam cerpen itu terdapat 3 buah ya kata suku kata yang salah cetak? Kalau belum paham, kita ulangin lagi soalnya. Menurut pengalaman seorang penulis novel bahwa rata-rata untuk setiap 600 kata terdapat 2 kata yang salah cetak. Sedangkan kalau karya cerpen itu pasti terdiri, bukan pasti, karya cerpen itu terdiri dari 2.000 kata. Berapa peluang bahwa di dalam cerpen itu terdapat 3 buah kata yang salah cetak? Let's do it. Kita selesaikan. Pertama, kita ketahui P-nya itu, peluangnya itu 2/600. Kenapa? Karena setiap 600 kata terdapat 2 kata yang salah. Sehingga 2/600 itu dikecilkan menjadi 1/300. Dan banyaknya kata adalah 2.000. Kita cari lambdanya berapa? N kali P. Tadi rumus sudah dikasih tahu ya, berarti 2.500 kali 1/300. Menghasilkan lambdanya 8,33. Terus banyaknya kata yang salah cetak yang dicari adalah X. Itu sama dengan 3. Maka kita masukkan rumus distribusi Poisson-nya. Distribusi Poisson X sama dengan X. Itu X ini X besarnya. Berarti bilangan Euler pangkat lambda, negatif lambda, kemudian dikali
negatif lambda pangkat X dibagi N faktorial. Maka kita masukkan X kecilnya itu berapa? 3. Bilangan Euler itu 2, berapa itu? Ada yang tahu bilangan Euler 2,7 ya? 2,718. Ini udah merupakan ketetapan bilangan Euler tersebut. Sama kayak pi, bilangan pi. Berapa bilangan pi? 3,14. Sama juga bilangan Euler ini. Jadi bilangan Euler itu 2,71828. Jadi bilangan Euler dipangkatkan lambda, negatif lambda tadi sudah diketahui 8,33. Kemudian dikalikan lambda pangkat X-nya, 8,33 pangkat X, pangkat 3, dibagi 3 faktorial. Sehingga menghasilkan PX-nya itu 0,233 atau 0,23 dibulatkan, enggak usah sampai bilangan desimalnya kita banyak-banyak, hanya 3 aja. Dengan kata lain, peluang dari cerpen yang terdiri dari 2.500 kata tersebut terdapat 3 buah salah cetak adalah peluangnya 2,3%. Jadi kemungkinan terjadinya itu cuma 2,3%. Tuh, seperti itu. Berikutnya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut. Nah, ini contoh lagi. Sebuah toko online mencatat bahwa toko tersebut akan mendapatkan komplain dari 50 pelanggan. Nah, ketika mengirim barang ke 10.000 pelanggan. Jadi kalau dia ngirim 10.000 pelanggan, ada yang 50 pelanggan yang komplain gitu ya. Jika pada suatu hari toko tersebut mengirim barang ke pelanggan sebanyak 1.000 barang, hitung peluang toko tersebut mendapatkan komplain dari A. 7 pelanggan, B. 5 pelanggan, C. 2 pelanggan, D. No complaint, E. Lebih dari 2 pelanggan. Nah, mari kita selesaikan. P-nya itu sama dengan 50 per 10.000. Jadi, peluang keberhasilannya itu 0,05 di sini. Untuk N-nya itu 1.000 karena kita lihat yang soalnya ini. Kalau ini patokannya aja di sini di ininya untuk mencari P peluangnya ini. N-nya itu 1.000, kemudian untuk bilangan Euler-nya itu 2,7, maka kita cari lambdanya dulu. Lambda itu N kali P. N kali P berarti 1.000 kali P-nya. P-nya sudah ada 0,05 dikali 1.000 ini tewas, ini jadi 5. Lambdanya 5. Untuk P, peluang ini 7 pelanggan yang komplain, ini X-nya sama dengan 7. Kita masukkan aja bilangan Euler-nya dipangkatkan, berarti 2,717 dipangkatkan negatif lambda. Negatif lambda berarti negatif 5 ya. Angkat 5, hasilnya ini di sini. Kemudian dikalikan dengan 5 pangkat 7. Berarti hasilnya ini. Ini untuk bilangan Euler-nya 7 faktorial, hasil 7 faktorial itu 5.040. 7 faktorial itu kan masih ingat pertemuan kemarin 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu dikalikan hasilnya 5.040. Sehingga hasilnya setelah kita kalikan 0,1044. Ini untuk yang 7 pelanggan komplain. Jadi peluang 7 pelanggan komplain dari kalau pengiriman yang 1.000, peluang 7 yang komplain itu berapa? Berarti 0,1 berarti 0,11 ya. Kalau kamu buatkan persen berarti berapa? 10% ya. Kalau tadi sini berapa? 0,2 berarti 2%. Ini 1%. Jadi peluangnya 1% ya di sini untuk 7 pelanggan. Bagaimana kalau 5 pelanggan? Tinggal masukkan aja. Sekarang 5 pelanggan, 5 ininya masih sama, ini masih sama, tinggal bedanya di lambdanya saja. Lambdanya saja di sini. Tinggal kali-kalikan saja ini hasilnya berapa? Hasilnya 0,1755. Jadi 1,755%. Itu untuk yang 5 pelanggan. Bagaimana kalau untuk yang 2 pelanggan? Tinggal
lambdanya saja yang dan X-nya yang kita ini kan ya. Yang kita ganti-ganti. Lambdanya di sini sudah diketahui 5. X-nya 2. Kalau lambda pangkat bilangan Euler pangkat negatif lambda itu seperti ini. Kalau 5 pangkat 2, 25. Kemudian 2 faktorial 2. Kemudian ini hasilnya berapa? 0,16 bagi 2 itu 0,08%. Jadi 0,8% nanti pelanggan kalau 2 dalam 1000 pengiriman. Hanya 0,8%. Berikutnya yang no komplain, nggak ada komplain, berarti 0 ininya ya, X-nya 0 di sini. Ini sama, masih sama, tinggal masukkan ininya saja, 5 pangkat 0, 0 faktorial itu 1, jadi sehingga hasil akhirnya 0,0067, berarti 0,067%. Ini untuk yang tidak ada komplain, jadi kemungkinannya nggak ada komplain tuh 0,0 gitu loh, 0,0% gitu, 0,05% gitu. Yang lebih dari 2 pelanggan bagaimana? Lebih besar dari 2? Nah, ini kita definisikan lebih dari 2 itu X-nya lebih dari 2 berarti 1 dikurang P dikali X kurang dari ini, 2 tadi. Kurang dari sama dengan 2. Maka kita masukkan yang P, X sama dengan 0, masuknya berapa? 0,06. P, X sama dengan 1. Ini kan tadi ada ya di sini. Kalau yang 0 ada nggak? Yang 0 itu no complaint. Kalau 1 nanti cari caranya. Caranya sama seperti ini. Kalau X-nya 1 bagaimana? Caranya seperti tinggal masukkan 5 pangkat 1 gitu ya. Yang di sini sudah dicari hasilnya 0,0337. Untuk X sama dengan 2 ini 0,084. Sehingga penjumlahannya menjadi 1 kurang 0,124. Jadi berapa kemungkinannya di sini? 0,876. Artinya apa? Yang lebih dari 2 pelanggan berarti nilai kemungkinan yang komplain itulah 8%. Di situ 0,78 berarti kemungkinannya 8,76%. Ada pertanyaan sampai sini? Berikut untuk lebih memantapkan lagi, kita masih ada soal lagi nih, banyak soalnya. Contoh, bila 5 keping uang logam dilempar sebanyak 64 kali, berapa probabilitas timbulnya 5 sisi angka sebanyak 0, 1, 2, 3, 4, 5 kali. Nah, kita jawab nih, probabilitas memperoleh 5 sisi angka dari pelemparan 5 kali uang keping logam sebanyak 1 kali. Itu P-nya itu sama dengan 1 dikali setengah pangkat 5. Artinya 1 kali 1 per 32. Bila P itu 1 per 32 dengan N-nya 64, berarti probabilitas memperoleh 5 sisi angka pelemparan 5 keping uang logam sebanyak 64 kali menjadi Fx sama dengan 64X dikali 1 per 32 dikali 31 per 32 pangkat 62 kurang X. Nah, ini susah banget rumusnya. Susah dikerjakan ya. Tapi kalau kita ambil distribusi binomialnya, maka kita ambil mu-nya, rata-ratanya itu N kali P. Berarti 64 kali 31 per 32. Sehingga rata-ratanya diperoleh 2. Maka Fx-nya ini sama dengan mu pangkat X kali bilangan Euler pangkat negatif mu dibagi dengan X-nya. Tinggal masukkan angkanya 2 pangkat X dikali bilangan Euler. Tinggal masukkan X-nya. Kalau X-nya 0, maka hasilnya berapa Fx-nya? Jadi kalau X-nya 0, di sini pangkatnya 2 pangkat 0 kali 2 Euler-nya pangkat negatif 0 dibagi 0 faktorial. Hasilnya ini. Kalau X-nya 1, di sini masukkan ke rumus tersebut, rumus ini. Hasilnya yang ini Fx-nya, karena rumus Fx-nya seperti ini. Jadi ini tabelnya, tabel X-nya tadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau X-nya 2 hasilnya berapa? 0,27. X-nya 3 berapa? 0,180. X-nya 4, 0,090. X-nya 5, 0,036. Yang kedua, jika X berdistribusi Fashion dengan N7 dan P-nya 1/4, ditanya berapa rata-rata X-nya atau mu X-nya, berapa variansinya.
Kalau mu-nya atau mu X atau EX itu sama dengan N kali P. Karena N-nya sudah diketahui 7 di sini, berarti P-nya seperempat, tinggal kalikan aja. 7 kali seperempat, tadi 7 per 4. Untuk variasinya, variasi X sama. Ini rumusnya. N kali P, jadi 7 kali seperempat, 7 per 4. Berikutnya ada mata uang dilempar 6 kali. Jika X sama dengan banyaknya gambar, berapa rata-ratanya atau EX-nya? Maka dijawab N sama dengan 6 dengan probabilitasnya setengah karena uang logam itu setengah-setengah ya. Kemungkinannya pasti setengah di sini. Maka di sini N kali P-nya 6 kali setengah sama dengan 3. Tinggal memasukkan angka-angkanya. Kalau efeknya di sini kalau 8 hasilnya efeknya kemungkinannya seperempat. Kalau 12 berarti 1 per 12. Kalau seperenam berarti kalau 16 hasilnya seperenam. Kalau 20 hasilnya 1 per 8. Kemudian kalau 24 3 per 8. Berikutnya ini soal dari tabel di atas, tentukan nilai min-nya, kemudian standar deviasinya, kemudian cari kalau rata-rata, kalau X-nya itu 2X kurang 3 pangkat 2. Ini soal ya. Nah, soal ini tolong dikerjakan per kelompok. Nanti ya, soalnya dikerjakan di kelompok. Sudah ada kelompoknya kan di sini? Halo? Belum ada, Bu. Oh, belum ada kelompok pengerjaannya. Kelompok tugas itu nggak ada kelompok ya? Ada, Bu, tapi matkul lain. Oh, boleh lah. Berapa dalam anggotanya? Ada yang 3, ada yang 4, Bu. Ada yang 3, ada yang 4. Bolehlah diituin, nanti bilang ya sama ketua kelasnya kalau yang ini. Nah, kita masuk, ini kan tadi rumusnya susah nyarinya ya, satu-satu gitu ya. Jadi, di sini ada menggunakan Microsoft Excel. Nah, Excel itu nanti tinggal kita klik aja untuk function efeknya. Klik icon formula, bukan ada yang formula ya. Mungkin di sini insert, tapi kalau di laptop saya 2011 itu formula, fx functionnya. Baru nanti pilih statistical, terus function kategori, binom dis, dan fungsi name-nya. Oke, saya coba close dulu share screen-nya. Bentar, mana dia ininya. Saya buka, coba kalian juga buka Excel-nya, silakan. Saya buka Excel dulu ya. Kok hang nih? Kalian kalau bisa buka Excel juga. Ada yang bisa share screen Excel? Tunggu dulu, saya share screen Excel. Saya buka Excel, mana ini kok? Nggak bisa nih ya. Coba deh, ada yang bisa share screen Excel? Ini komputer saya rada hang ini di ininya. Bagaimana cara saya buka Excel? Di kolom ininya hang. Coba bantu saya, ada yang bisa share screen Excel? Hello. Please, buka Excel-nya. Gak ada yang membantu saya untuk share screen Excel. Alah. Tolong dong. Ini Bu sedang buka laptop, Bu. Baik, terima kasih. Soalnya di sini ada hang di sini, jadi saya nggak bisa buka nih areanya. Biasa. Saya nggak bisa buka Excel nih. Tunggu, saya buka dari file Excel, coba bentar ya. Saya cari file Excel, baru saya buka. Ada nggak deh? Oh, ada. Bisa. Saya buka file baru. Oke, bisa. Oke, saya coba share ya untuk Excel-nya. Nggak bisa di sini. Tunggu dulu.
Jadi window aja deh. Oke, nah ini kita Excel ya. Jadi tadi menunya kalau tadi di insert katanya, kalau komputer saya nggak di insert tapi di formula. Nah di formula ini kalian udah lihat kan? Udah lihat belum? Halo? No respon? Oh udah. Formula ini kita cari klik insert effects-nya. Nah, di sini kita cari tadi kategorinya yang statistikal. Cari yang statistikal di sini. Ini statistikal yang ini ya. Baru kita cari binom dis. B. Lewat ya, B. Mana binom dis? Binom dis yang ini. Baru klik Oke. Contohnya misalkan di slide tadi, sebentar, di slide coba bacain, di slide ada angka berapa aja, kita biar ini kan di slide biar hasilnya sama. Ada yang bisa bacakan? Berapa aja angka di sini? Yang di slide? Nggak ada yang buka slide ya. Oke, saya lihat dulu slide-nya. Mana sih ini? Nggak bisa. Ada yang slide-nya, oh ini slide-nya itu 13, 15, numbernya ya, S-nya ini ya, 13, 15, 0,90. Coba di ini, 13, 15. Di sini kalau ininya 13, di sini 15. 15. Ini 19 apa 15 tadi? 19 ya? Ini 0. Ini berapa sih? Saya ulangi deh. Kok ribet banget sih? 15, 0,90. Sini 15. Di sini probabilitasnya P-nya 0,9. Kemudian kumulatifnya di sini 0. Berapa sih ininya? Di sini komputer lihat, perhatikan. Karena komputer ini kalau kita buat koma, dia nggak mau. Di sini tulisnya invalid. Karena di sini kalau tulisan koma itu biasanya bahasa Inggris itu titik ya. Jadi tergantung settingan komputer kalian nanti ya. Baru nanti kita tinggal klik aja probabilitasnya. Kalau N-nya 13, percobaannya 15, kemudian probabilitasnya 0,9. Berapa sih nanti hasil distribusi binomialnya? Oh, ternyata 0,266. Jadi gampang kalau dengan menggunakan Excel. Ini seperti ini. Ini untuk yang binomial. Bagaimana dengan yang Poisson? Sama juga, klik di sini formula, effects-nya. Kemudian kita cari nanti bukan ini ya. Kita cari di sini. Misalnya ini binomial, di Poisson di bawah nih. Saya kebetulan tadi kursornya di sini, jadi saya letakkan di situ. Kita buat function lagi. Ini sudah statistikal, baru kita cari yang di sini. Poisson this. Jadi Poisson this. Oke, nanti kita berapa masukkan, berapa X-nya, berapa rata-ratanya, berapa kumulatifnya. Kita contohkan di slide kita ambil contohnya yang di slide adalah misalkan nanti X-nya 5, min-nya 12. Oke, kita buat contoh X-nya 5, min-nya atau rata-ratanya tadi 12. Untuk ininya kumulatifnya ini 0 di sini. Berapa sih distribusi Poisson-nya di sini? Langsung klik. Langsung ada di sini. Oke. Nah, ini untuk distribusi Poisson-nya, yang ini binomialnya. Jadi seperti itu. Ini kalau kita menggunakan Excel. Bisa juga kita menggunakan SPSS. Nah, SPSS itu bagaimana? Nah, itu software SPSS. Kemudian kebetulan saya belum install SPSS di sini, jadi saya tidak bisa mempraktekkan SPSS kamu. Cuman di sini di slide kan sudah ada, jadi kamu tinggal ikutin aja di sini. Jadi nanti
untuk di slide itu kalau SPSS itu variabel itu kita definisikan dulu ya. Biasanya variabel itu apa? Variabel X itu untuk SPSS. Jadi segini, kita definisikan variabel X-nya dulu. Kemudian apa? Kita cari nanti klik sudah kita definisikan kedua variabel X-nya, kita klik transform. Transform di sini. Kemudian kita pilih compute. Nanti menu ekspresi perhitungan baru kita pilih nanti di sini. Ini ada menunya, kita tinggal masukkan seperti ini. Baru kita klik oke. Nanti hasilnya muncul seperti ini. Kalau X-nya 13, nanti probabilitasnya ini 0, ini titik koma berarti 0, ini ya pembacaannya. Artinya 0,22669. Tuh. Begitu juga untuk Poisson. Kita cari dulu definisi variabel. Klik transform, compute, sama juga perhitungannya nanti seperti ini. Misalkan, nanti hasilnya udah dalam bentuk tabel. Misalnya kalau X-nya 0 berapa hasilnya, X-nya 1 berapa. Jadi misalnya di sini X-nya 5, berarti distribusi Poisson-nya berapa? 0,127. Itu untuk menggunakan SPSS. Jadi udah 3 cara ya, tadi hitungan manual, kalian tahu. Menggunakan Excel sudah tahu, menggunakan SPSS udah tahu. Jadi yang tadi yang susah-susah dulu, yang enak-enak belakangan. Kalau enak-enak kan tinggal masukkan angka-angkanya aja, cring nimbul. Tapi yang susah-susah tadi ini. Oke, saya rasa sampai di sini dulu. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Jadi kalau mau bikin bandingkan nanti bisa pakai Excel, tapi manualnya harus ditulis juga. Kok bisa sih di Excel? Mungkin nanti ada perbedaan nilainya 0,0 berapa. Saya maklumin karena yang otomatis sama yang manual nanti beda di pembulatan. Seperti itu. Ada pertanyaan? Saya stop screen dulu ya. Stop recording. Itu tugasnya kelompok ya Bu ya? Bentar.